Udah. Bagus. Terus? Iya. Alhamdulillahnya jadi mudah-mudahan radio kita ini menjadi satu media di mana orang tidak mau meliput kita, tapi kita menunjukkan dirilah siapa kita. Dan buat sahabat tunanetra dimanapun yang memang punya potensi, bukan penyiar, mungkin memang punya bakat menjadi penulis naskah misalkan, yuk kita bisa gabung di sini di JBR. Nanti bentuk formatnya seperti apa, yang jelas media ini hadir untuk sahabat semua untuk bisa menunjukkan kreativitas kita, ya kan, agar kedepannya itu tidak hanya orang melihat kita cuma menjadi, mohon maaf, terapis pijat, pengamen, apalagi tapi ada opsi lain gitu kan, apalagi di masa seperti sekarang ini kan, di masa banyaknya pengangguran, nyatanya masih ada kok, masih ada kebijakan sebenarnya yang dilakukan oleh kita sekarang belum ada hasil, tapi kalau kita dukung, walaupun mungkin radio kita masih tapi kita kan sudah berupaya untuk menjadikan radio ini maju, ya kan? Mungkin itu, mungkin nanti karena ada jadwalnya Pak Ade, yang pasti Pak Ade, saya tadi ngucapin terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ade bisa bimbing kita di dalam dunia broadcast, ya. Ini ya. Kalau boleh jujur, mana ada tunanetra yang benar-benar dapat bimbingan, kecuali kalau karena sesuatu mungkin proyek tertentu. Nah, mudah-mudahan dengan JBR ini, JBR jadi medianya, Pak Ade jadi pembimbing kita semua, dan kita semua jangan paling pintar sendiri. Mohon maaf saya ngomong gitu. Saya taunya begini, saya taunya begitu. Kalau begitu kita nggak akan pernah jadi akur. Yuk, semua kita akur, duduk sama rendah, gitu ya. Semuanya kita sama. Nggak ada yang merasa pintar di sini. Kita pintar semua dan bodoh semua. Ya, jangan merasa udah paling bisa semua. Siapapun itu di sini. Ya, karena memang kalau kita mau maju, kita mau kompak. Nah sekarang kalau kita aja nggak kompak, gimana orang bisa melihat kita itu mau maju? Orang kompak aja susah. Mungkin itu, terima kasih Pak Ade buat Kang Fai selaku moderatornya dan Bang Giron sebagai pembawa acara. Kalau nanti setelah ada sambutan sebelum Pak Ustadz hadir, mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, saya siap menjawab, mungkin karena tadi ada yang terputus. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lukman sudah hadir. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Jiudin yang sudah memberikan sepatah kata sekaligus memberikan motivasi untuk kita semuanya. Ya, untuk selanjutnya mungkin sambutan sepatah kata sedikit mungkin dari Bapak Ade untuk waktu dan tempat. Kami persilakan sebelum kita lanjutkan ke acara dialog. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ahlan wa sahlan Ustaz Dr. Lukman telah hadir di acara kita. Ahlan wa sahlan Ustaz Adi, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, saya sedikit saja mau kasih sambutan kali ya. Kata silaturahim lah. Alhamdulillah pada malam hari ini kesempatan pertama bagi saya dalam hidup saya bergaul dengan teman-teman yang kelihatannya buta, insya Allah hatinya akan terang. Saya yakin seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang yang di luar sana matanya terbuka, hatinya tertutup, bahkan pikirannya tertutup. Tetapi Allah berikan suatu pahala bagi kita ketika kita mengalami tidak lihat atau tunanetra, maka dosa mata tidak ada bagi kita. Insya Allah seperti itu. Salam salawat kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah bagi keluarga, para sahabat yang insyaallah
yang istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya puji syukur bahwa pada malam hari ini Allah masih berikan kita hati yang terang, mata yang terbuka, dan juga pikiran yang jernih. Teman-teman semua, kalau saya berbicara mengenai tunanetra, saya sudah bersahabat lama sekali. Saya tamat kuliah 91, kemudian saya hampir 3 tahun, saya volunteer di Yayasan Mitra Netra. Selama 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun, saya di situ sebagai relawan, dan saya cukup kenal. Kemudian terputus karena kesibukan saya. Baru kemarin, qadarullah, Allah temukan dengan Pak Toto, ternyata saya nyambung, dan terus sampai akhirnya saya terkaget-kaget dengan teman-teman disabilitas netra, ternyata punya radio. Bahkan terkejut lagi ketika semuanya dari 18 orang yang kru, semuanya tidak melihat. Tetapi Masya Allah, siarannya saya dengar tiap hari, bahkan ketika saya tidur jam 1 masih sempat saya dengarkan radio tersebut, saya monitor terus. Kemudian tidak juga sengaja mungkin ya ketika saya berbicara tentang radio, kebetulan saya juga mengajar di perguruan tinggi yang bidangnya broadcasting, radio dan televisi. Kemudian bersinergi dan sampai akhirnya ketemu dengan teman-teman yang lainnya. Nah, itulah perjumpaan saya dengan Mas Toto, kemudian digabung dengan Bang PI, mau belajar radio. Kebetulan juga saya bisa radio streaming. Kemarin saya ada kesempatan, saya latih sebisa saya dengan ilmu saya, terus berlanjut. Dan setiap latihan yang saya adakan, saya selalu undang teman-teman. Walaupun ada keterbatasan, tapi saya yakinlah kalau terus-menerus kita latih, insya Allah bisa. Seperti sebuah batu besar, keras, tapi setiap hari ditetesi oleh satu tetes air, setiap hari, toh airnya juga hancur juga batu tersebut. Begitu juga gunung. Sebesar-besar gunung, setinggi-tinggi gunung, kalau setiap hari diambil satu ember, habis juga tinggi gunung tersebut. Nah, begitu juga dengan ilmu. Makin sering kita belajar, walaupun sedikit, maka akan menyerap menjadi ilmu kita. Satu hal yang saya juga suka dengan teman-teman di komunitas Radio Bicara adalah keikhlasannya dan ingin maju. Saya banyak bergaul dan saya tahu bagaimana sulitnya, dan saya selalu ingatkan, kalau kita mau maju, harus sinergi dengan orang yang awas. Begitu juga awas untuk maju harus membantu dengan orang-orang yang tidak berpunya. Dan belakangan insya Allah doain kami, saya sedang merintis untuk mempunyai TV difabel tunarungu. Nanti kita gabungkan tunarungu, tuna netra dan tuna daksa. Itu lagi dirintis. Wow, mantap. Doakan kami, walaupun kita tuna netra, masih banyak peluangnya. Bisa jadi pembawa acara, bisa menulis skrip, bisa reporter, dan seterusnya. Begitu juga teman-teman yang tunarungu, dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, insya Allah dia bisa menjadi editor dan bisa jadi kamera. Begitu juga yang tuna daksa, ada cacat di kakinya, di tangannya, bisa berbicara, bisa melihat, bisa kita bersinergi. Sekarang lagi dirintis untuk kita mulai. Dan begitu juga tadi saya dengar dengan ayat suci Mas Dodi Iskandar, saya salut. Mungkin saya sebagai manusia seperti ini tidak akan bisa bersuara seperti itu. Insya Allah suatu saat saya janji Mas Dodi Iskandar kita bikin satu forum Zoom ini, dan kita akan kolaborasi, kita akan katanya tadi kita akan pamerkan, kita akan unjuk gigi, unjuk rasa bahwa kita pun bisa. Di tengah-tengah keterbatasan kita, justru keterbatasan itu menjadi kekuatan kita untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Saya yakin banyak teman-teman saya tahun 90-an yang sekarang sukses, ada keterbatasan, tapi dia bisa eksis dan bisa memberikan terbaik. Khairas, orang yang terbaik adalah orang yang memberikan yang terbaik. Kita yang terbaik adalah yang memberikan yang terbaik juga bagi orang lain. Dan juga mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, nggak hanya sekarang, kebetulan saya ada Zoom, saya berikan kepada Mas Toto dengan teman-teman, gunakan Zoom saya. Insya Allah hari Kamis ini kita sudah mulai, walaupun dari beberapa kali kita sudah mulai melakukan pertemuan, dan juga Jumat besok Insya Allah kita akan
lakukan juga. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Lukman Abdul Jalil LCMA yang telah hadir memberikan waktu kita untuk kita sama-sama belajar dengan tema urgensi belajar bahasa Al-Quran. Alhamdulillah sudah datang Ustadz Lukmannya, dan saya tidak akan lanjutkan pertemuan kita akan lanjutkan pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Sekarang kita akan dengarkan tausiah atau kata-kata mutiara dari Ustaz Lukman. Hanya itu, mudah-mudahan saya dengan teman-teman berterus kepada Haji Bahrudin, salam kenal, salam silaturahim, dan kita akan sinergi di waktu-waktu yang datang. Dan mudah-mudahan saya yakin keterbatasan kita tidak akan membatasi kita untuk lebih maju lagi. Justru orang-orang yang Amin. terbatas dalam hal keagamaan, dalam hal kesempatan, dalam hal keilmuan. Mudah-mudahan malam ini pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan yang terbaik. Dan saya yakin yang tadi dikatakan Pak Haji Bahrudin, saya insya Allah Pak Bahrudin akan dampingi terus dengan ilmu yang saya bisa dengan waktu saya. Insya Allah dalam waktu cepat kita akan maksimalkan teman-teman. Alhamdulillah kemarin saya sudah memberikan pelatihan dan saya respon, kemudian saya ajak teman-teman, sudah ada teman-teman di Sulawesi Selatan menyatakan dia siap untuk menjadi semacam biro jasa untuk menjual iklan audio atau audio iklan yang teman-teman sudah buktikan. Saya sudah dapat dari Kang PI, sudah bagus sekali dan direspon baik, positif, dan insya Allah kita akan berkembang terus dengan Amin. Pak. Amin Allah. Dan mudah-mudahan sekali lagi dimudahkan perjalanan kita dan diberi kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Amin. Untuk itu kita akan sudahi dan kita akan tetap bersinergi setelah kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz Lukmannya sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat Jam Bicara di mana saja Anda berada. Demikian kita sudah mendengarkan sepatah dua kata yang sudah dituturkan oleh Pak Ade, dan semoga memberikan wawasan buat kita semua umumnya ya, buat teman-teman disabilitas dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Dan untuk acara inti yaitu kita akan memasuki siraman rohani yang akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz bersama Pak Toto. Dan untuk Pak Ustadz kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ya. Iya, silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada baginda Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berkah pada malam hari ini. Allah pertemukan saya dengan sahabat-sahabat ya, walaupun di dunia maya ya, di masa pandemi ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Silaturahim tetap berjalan dengan Bapak Ustadz Adi Fahrul ya, MSD, dengan Bapak Toto ya. Ya, Iya, alhamdulillah betul, tadi siang Bapak Toto menghubungi saya dan ternyata Pak Toto ini adalah sahabatnya saya. Jadi saya dulu ya Bapak Ade, ya Pak Ustadz Ade. Ya. Ternyata saya dulu tadi saya cerita ya ke Pak Toto ya. Kalau saya dulu punya sahabat di pesantren namanya ya Bapak Wagino, ya Akhi Wagino, Akhi Tata, ya ternyata mereka adalah sahabat Pak Toto, ya waktu di Bandung ya, Masya Allah.
ya satu asrama, satu atap, ketika sakit bersama luar biasa, ya merasakan nikmatnya ukhuwah Islamiyah luar biasa. Ternyata Allah pertemukan saya dengan sahabat saya, yaitu Pak Wagino, ya. Namun beliau sudah mendahului kita. Nah, ini merupakan karunia besar yang saya rasakan, dan ini saya rasa bukan tiba-tiba, bukan peristiwa kebetulan. Ini adalah ya Allah Subhanahu wa taala yang mendesain, ya, yang mentakdirkan. Allah himpunkan kita di majelis silaturahim ini, mudah-mudahan menjadi sarana ya menyambung silaturahim, ya, menebar kebaikan-kebaikan, ya, menyambungkan ya hal-hal yang terputus, ya, dan kita ya memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain, insyaallah. Ya, khairun nasi yanfa'uhum linnas, sebaik-baik kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat. Mudah-mudahan yang sederhana ini, walaupun kelihatannya sederhana, tetapi insyaallah di mata Allah Subhanahu wa taala ini adalah luar biasa, ya. Seperti halnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ya, Abdullah bin Umi Maktum, ya, yang banyak digunakan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang difabel, tunanetra, ya, sebagai ikon, ya. Abdullah bin Umi Maktum itu di Bandung ada yayasan Abdullah bin Umi Maktum, ya. Ya, dan ternyata yayasan itu yayasan sahabat-sahabat saya dulu, ya. Ya, ini merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi, ya, ternyata Abdullah bin Umi Maktum ini adalah representasi dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki basirah, memiliki hati yang mulia, ya, walaupun kelihatannya tidak bisa melihat, tetapi hatinya ya penuh cahaya, bisa menembus ya kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Maktum itu belum begitu tua, masih muda. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, ya, sebagai bashar, ya, sebagai manusia biasa, pertimbangannya ketika Nabi SAW kedatangan Abdullah bin Umi Maktum itu, Nabi SAW masih berbincang dengan ulama Quraisy, ya, para pembesar-pembesar Quraisy, ya. Harapannya Nabi SAW dengan ya dukungan dakwah Nabi SAW didukung oleh pembesar-pembesar Quraisy itu, dakwah akan lebih cepat, ya. Sehingga ya Nabi SAW kurang memperhatikan Abdullah bin Umi Maktum, ya, dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa wa Tawalla, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling, ya, karena datang seorang yang dipandang sebelah mata, ya, seolah Abdullah bin Umi Maktum ini kurang bisa memberi manfaat, ya, kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam atau kurang perhatian. Ya, mudah-mudahan ya ini, ya, walaupun usaha kecil ini, ya, komunitas radio, ya, komunitas radio kaum difabel tunanetra ini, ya, ini sebenarnya, ya, kalau kita analogikan adalah seperti halnya Abdullah bin Umi Maktum, ya, yang ternyata merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ternyata, maaf nih ada telepon, ya, saya pakai HP nih. Ya, ternyata menurut perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan perspektif Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Umi Maktum adalah representasi dari kaum difabel, ya. Ya, ya, hal ini tentunya menjadi semangat, ya, dan motivasi kita semua untuk berbuat, ya, beramal, ya, semampu kita, ya. Betul, lagi ngajar lagi, ya, ya, lagi ngajar, ya. Nih Muhammad pakai ini aja, ya, di sana. Ya, ini adalah
tentunya teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, tentunya Nabi Rasul itu adalah abduhu wa rasuluhu, hamba Allah Subhanahu wa taala yang membedakan adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang juga salah dan khilaf ya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur ya, bahwasanya di dalam dakwah, dalam barisan Islam itu memang harus saling bersinergi ya. Sama seperti sambutan tadi oleh saudari kita siapa tadi ya, memang kita ini harus bersinergi dari semua kalangan ya, dari semua segmen ya, tidak ada kita yang sempurna ya secara personal ya, kita saling melengkapi ya, saling memberi ya, saling ya mengambil ya, take and give, sehingga bangunan Islam atau binaul Islam ini akan lebih kokoh, akan lebih sempurna apabila ya kita saling melengkapi. Seperti halnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah ya saling melengkapi ya, dari para pembesar Quraisy ya, para tokoh-tokoh ya, dari para pemuda ya, dari para bangsawan ya, para pengusaha ya, bahkan dari kalangan yang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, tapi ternyata mereka justru memiliki nilai yang luar biasa menurut kacamata Allah Subhanahu wa taala, perspektif ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditegur dengan turun ayat hingga diabadikan ya, kita bisa merenungkan, bisa mentadabburi surah Abasa wa Ta'ala ini ya. Nah, ini menurut saya ini adalah karunia ya teman-teman, ikhwan akhwati semua ya, sahabat komunitas radio ini ya. Mudah-mudahan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tingkatkan ya, perlu kita renungkan bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar ya. Kesempatan, opportunity kita ya untuk saling berbagi ya, saling memberikan kebaikan-kebaikan dan menyebarkannya, amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian yang kedua, tadi saya berbincang dengan Pak Ade ya, kemarin ya Pak Ade ya, kita akan berbincang tentang tema urgensi bahasa Al-Quran ya, sahabat semua ya, karena tentunya Al-Quran ini adalah kitab suci kaum muslimin ya, kitab suci kita semua ya, bahkan kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala sebagai pamungkas ya, pamungkas akhir zaman yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW yang merupakan Rasul akhirul anbiya wal mursalin ya, yaitu Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir sebagai nabi pamungkas yang merupakan ya, silsilah ya, merupakan rentetan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dari sejak manusia pertama ya, Rasul yang pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan lima baina yadi, yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan. Ya, jadi fungsi Al-Qur'an ini adalah menurut perspektif Islam adalah membenarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua kitab-kitab suci ya, bahkan yang merupakan lembaran-lembaran ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam itu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ya kitab suci, tetapi berupa lembaran-lembaran atau suhuf ya. Kalau kita seperti halnya koran, kurang lebih begitu kan ya. Itu pun ya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berupa kitab-kitab suci yang berupa kitab Zabur, Taurat, Injil ya, dan yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim turun Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya adalah sama. Jadi intinya dari semua ajaran para nabi, para rasul adalah sama, yaitu ya untuk mengajak manusia pada jalan yang benar, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhidullah ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, kenapa harus tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Karena kecenderungan manusia, fitrah manusia
ya, itu senantiasa menyimpang. Ya. Jadi kecenderungan manusia itu menyimpang dari jalan yang benar. Ya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kemudian setelah diutus Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertahun-tahun, ya puluhan tahun, ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, ya kemudian mereka menyimpang. Fatala alaihimul amad. Ya. Setelah bertahun-tahun, ribuan tahun, ya. Kemudian mereka fasik, ya, menyimpang dari ajaran nabi mereka. Ya, maka nabi-nabi itu diutus Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah untuk meluruskan manusia agar ya kembali kepada rel yang benar, itu ajaran tauhidullah, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semua nabi, ya. Dan juga tentunya Al-Qur'anul Karim, ajaran utamanya yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kitab suci kita. Ya. Hadza huwa kitabuna, inilah kitab suci kita Al-Qur'anul Karim yang senantiasa membimbing, meluruskan kita kepada jalan yang benar, yaitu tauhidullah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang alhamdulillah kita semua ditakdirkan. Ya, ini komunitas radio muslim, ya. Iya, insya Allah radio muslim, Pak. Radio muslim, alhamdulillah. Ya, artinya ya ini juga semangat kita, ya semangat kita karena kita mengikat radio ini dengan sebutan muslim, artinya ini adalah eksklusif, ya. Salah satu visi misinya adalah agar kita meningkatkan kualitas keimanan kita, ya, kualitas keislaman kita, ya. Tentunya keislaman yang baik itu adalah progresif, ya, semakin meningkat, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan iman Islam, ya, seperti halnya wasiat khatib setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sekali-kali kalian meninggal atau wafat itu dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sangat bagus sekali tema kita, ya, yaitu urgensi kita memahami bahasa Al-Qur'an, ya. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Al-Qur'anul Karim, yaitu bahasa Arab ini kan tanpa alasan, ya. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim itu berbahasa Arab? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, dengan berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, ya, dengan berbahasa Arab, ya. Arabiyya, ya, lisanun Arabi, yaitu berbahasa Arab, ya. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala ini, salah satu tujuannya la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. La'allakum ta'qilun. Soalnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dikhususkan untuk orang Arab. Ya, karena tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, sementara Rasulullah SAW adalah orang Arab. Ya, waktu itu Rasulullah SAW itu diutus di kalangan orang Arab, ya, karena Nabi SAW orang Arab, ya. La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, memahami, menyadari, mempelajarinya, ya, sehingga kalian bisa merenungkannya, ya. Tapi sebenarnya maksud dan tujuan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ini ternyata, ya, ini ternyata yang dimaksud bukanlah orang Arab saja. Yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala ini bukan orang eksklusif orang Arab saja. Ya, kok bisa demikian? Karena ternyata menurut historikalnya, ternyata
orang-orang yang ahli bahasa Arab, ya teman-teman, ya akhwati, ternyata para ahli bahasa Arab ternyata itu banyak yang non-Arab. Ahli nahwu, ya, ahli sorof, ahli bahasa, ahli hadis, bahkan qurra itu banyak sekali yang bukan orang Arab atau ajam. Ya, ahli nahwu misalnya Sibawayh, ya, jadi Syekhun Nahwi, Syekh Nahwu, ahli Nahwu, mbahnya Nahwu itu adalah Sibawayh. Ya, Sibawayh itu bukan orang Arab, ya. Khalil ibnu Ahmad dan seterusnya. Ya, banyak nama-nama ahli bahasa Arab dan itu adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Ternyata mereka bukan orang Arab. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang Al-Qur'anul Karim itu adalah universal. Ya. Universal, ya, untuk seluruh alam, ya, seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Kita pun orang yang ajam, orang Indonesia, ternyata memiliki kewajiban dan ternyata dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berakal, la'allakum ta'qilun, agar kita bisa berakal memahami Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dalam surah Al-Qamar, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam satu surat hingga 4 kali, ya, dalam redaksi yang sama, ya, dalam satu surat diulang hingga 4 kali. Ini menunjukkan bahwasanya memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan bahasa Al-Qur'an. Ya, dari semua kalangan. Ya, muda, tua, laki, perempuan, Arab, non-Arab, Eropa, Asia, Afrika, semua etnis, ya, semua manusia yang namanya manusia bashar, itu Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mudahkan. Ya. Jadi Allah mudahkan untuk mempelajari bahasa Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Ini adalah karunia dan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buktinya, misalnya belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran itu sebenarnya kan mudah, ya. Bahkan menghafal Al-Quran 30 juz, 114 surat, ya, 6.000 lebih ayat, itu ternyata sangat mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, ya, kitab-kitab sekarang ini dibandingkan, ya, kalau kita mengkomparasikan misalnya Bible, ya. Saat ini tidak satu orang pun yang hafal Bible, ya, karena memang tidak ada bahasa bakunya Bible, gitu kan. Ya, versi Indonesia itu kan macam-macam, sampai ratusan. Ada Bible Jawa, bahasa Indonesia, Melayu, Sunda, dan seterusnya, banyak sekali, gitu kan. Ya, sehingga dengan demikian memang Allah tidak menjaga, ya, hanya Al-Qur'anul Karim yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dada kaum muslimin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Qur'an, nama lain dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dan memeliharanya, memelihara Al-Qur'an itu, ya, dari berbagai penyimpangan. Masya Allah, ini adalah keistimewaan Al-Quran, kitab suci kita yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga banyak saudara-saudara kita, ya, yang bahkan yang masih kecil-kecil, ya, usia anak-anak sudah hafal Al-Quran di luar kepala, padahal mereka tidak ngerti apa isi maknanya, gitu kan. Ya, Musa usia 6 tahun sudah hafal Quran, ya, Masya Allah, dan itu orang Indonesia, jauh dari Arab, ya, jauh di sana, gitu kan. Ini adalah generasi kita, orang Indonesia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memelihara Al-Quran, hafal di luar kepala dan hafalnya kuat, ya, hafizul Quran, ya, termuda sedunia. Bayangkan, Masya Allah, juara internasional, gitu kan, ya, Masya Allah. Dan itu dipilih dari kita, orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab, ya, maksudnya dari kecilnya kan nggak ngerti,
Berbeda dengan orang Arab ya, ketika mereka menghafal itu sebagian besar sudah memahami ya kosakata, mufradat ya. Tapi kalau kita, orang-orang kita ketika menghafal anak-anak itu mereka belum tahu bahasa Arab rata-rata ya. Tapi luar biasa ya. Di antaranya sahabat saya Akhi Wagino almarhum ya. Ya, sahabat Pak Toto ya, yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mencintainya. Beliau juga banyak hafal dari Al-Qur'an Al-Karim. Beliau itu suaranya merdu. Tadi cerita Pak Toto ya, kalau Akhi Wagino itu dulu ketika di Yayasan Abdullah bin Maktum itu beliau suka lagu dangdut. Lagu dangdut ya. Lagu Omai Rama. Lagu Romai Rama, Masya Allah. Lagu-lagu Bang Haji itu dihafalnya itu luar biasa. Dan pandai itu memainkan gitar. Jadi ketika pentas seni waktu dulu di pesantren itu luar biasa. Ya, dan itu semua diganti dengan Al-Quran. Ketika masuk pesantren, dia berazam untuk menghafal Quran. Ya. Dan ternyata dia lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya. Padahal teman-temannya sekelas itu semuanya awas. Ya, jadi yang difabel tunanetra hanya beliau Wagino, tapi luar biasa beliau selalu juara ya. Luar biasa ya. Inilah pilihan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Al-Qur'an itu memang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Qur'an itu mudah, tidak kenal usia, tidak pandang segmen ya. Pokoknya semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terpilih. Ya, sahabat terbaik dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terpilih bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Abasa itu. Artinya ya dari kalangan difabel tunanetra ini memang ya banyak kelebihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka lah ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat pandangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menuliskan pada setiap hamba ini nasibahu minaz zina ya, bagian dari zina, ada zina mata, ada zina ya, sentuhan, ya, ada zina angan-angan dan seterusnya. Ya, dan mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pandangannya sehingga pendengarannya itu tajam, ya, tajam menerima kebaikan-kebaikan. Ketika mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan kebenaran dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat cepat ya menerima masuk dalam hati sanubari mereka. Masya Allah. Dan itulah hidayah. Namanya hidayah itu ya hidayah itu taufik ya. Hidayah itu kan ada dua kategori ya. Hidayah itu taufik sama hidayatul irsyad. Hidayah itu taufik itu adalah ya petunjuk yang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah berusaha ya menunjuki, kita berusaha menasihati, kita berusaha agar saudara kita ini mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hidayatul irsyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hidayatul irsyad. Ya, beliau bisa menasihati, menyampaikan kebenaran Al-Qur'an kepada pamannya ya Abu Thalib ya, tapi hidayatul taufik hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi walaupun sangat berharap pamannya ini meninggal dalam keadaan Islam, qul ya ammi kalimah la ilaha illallah kalimatun haju ilaika ya Rasulullah. Wahai pamanku, katakanlah satu kalimat yang betul-betul akan menyelamatkanmu dunia akhirat, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya keimanan seseorang adalah al-iqraru bil lisan, harus mengikrarkan dengan lisan. Pamannya tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidayah taufik tidak masuk ke dalam ya hati sanubari paman Rasulullah SAW, ditakdirkan beliau wafat dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, paman Rasulullah SAW ini tidak termasuk gerbong Nabi SAW, kaum mukminin, kaum muslimin, seperti halnya kita. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, jadi tema ini sangat penting tentunya bagi kita semua kaum muslimin, ya, semua segmen kita, ya, termasuk kita kaum di komunitas juga memiliki kewajiban
ya untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Selain kita tadi Bapak Dedi yang membacakan Al-Qur'an luar biasa, ya kita punya kewajiban untuk upgrade, ya meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap Al-Qur'anul Karim, khususnya adalah yang sudah kita hafalkan, khususnya sudah kita pelajari, itu harus kita tingkatkan kita memahaminya, ya, karena selain kita membaca Al-Quran, belajar membaca, ya, belajar Iqra misalnya, dan Anda sudah bisa belajar untuk ya menghafalkannya, ya, setelah itu ya, kita punya kewajiban untuk mentadaburi, tadabbur ya. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka tidak merenungkan, membaca Al-Qur'an dengan penuh dihayati, direnungkan maknanya? Am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka sudah tertutup? Hati mereka sudah terpatri, ya. Jadi ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua tidak terkecuali untuk senantiasa meningkatkan pemahaman kita terhadap kitab suci kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'anul Karim, ya, bahasanya adalah bahasa Arab, ya, sebagai sarananya, dengan berbagai keistimewaan bahasa Al-Qur'anul Karim, ya. Banyak statement para ulama, ya, yang memotivasi kita untuk senantiasa mempelajari bahasa Al-Qur'anul Karim, ya. Contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau adalah salah satu imam kita, ya. Imam al-Madzhabul Arba'ah, imam mazhab yang 4, ya. Beliau termasuk, ya, tabi'ut tabi'in, ya, termasuk pengikut para tabi'in, ya. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, ya, yaitu tahun wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya. Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu dilahirkan di Gaza, ya, Gaza Trip itu, ya, jalur Gaza, ya, yang sekarang diboikot, yang sekarang diembargo oleh Israel. Ternyata Al-Imam Syafi'i itu lahir di situ. Tapi Al-Imam Syafi'i beliau bukan asli situ, bukan asli Palestina, bukan asli Gaza. Beliau itu aslinya adalah Makkah Al-Mukarramah, ya, karena beliau itu silsilahnya itu adalah Al-Quraisy, orang asli Quraisy, ya. Namanya Muhammad ibn Idris, ya, Asy-Syafi'i Al-Quraisy, ya. Namanya itu Muhammad, ya. Ayahnya Idris, ya. Ketika dilahirkan dan beliau masih usia belia, masih bayi gitu kan, ya. Ayahnya, ya, Idris ini wafat, ya. Dan akhirnya keluarganya, terutama ibunya, memutuskan untuk pulang kampung ke Mekah. Masya Allah, ya, dari Palestina, dari Gaza pulang kampung ketika masih digendong, ya. Masih baru beberapa tahun, ya, masih kecil, ya, masih balita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Al-Imam Syafi'i berkembang, dididik, ya, di lingkungan yang kondusif, terutama adalah bahasanya. Makanya Imam Syafi'i itu termasuk ahli bahasa Al-Quran, bahasa Al-Arabiyah, ya. Sehingga beliau ditakdirkan menjadi ulama besar, ya, ulama besar, dan banyak karya-karyanya, termasuk ulama yang paling banyak karyanya, ya, banyak menulis, banyak bukunya, maksudnya buku asli tulisan beliau. Masya Allah, bayangkan tahun 150 Hijriah, tapi ternyata beliau itu menulis dengan tangannya. Ya, belum ada kertas, belum ada pulpen yang canggih seperti sekarang ini, ya.
apalagi komputer, apalagi tablet yang ada bolpennya, tinggal coret-coret di mana saja kita bisa menulis. Ya, masih segala keterbatasan, Imam Syafi'i banyak menulis kitab-kitab, di antaranya adalah Kitabur Risalah. Ya, kitab Ar-Risalah adalah kitab pertama kali, kitab usul fikih pertama kali. Ya, Bapak Ibu, ternyata usul fikih itu adalah sebuah disiplin ilmu yang belum ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, munculnya adalah pertama kali yang menulis adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Kenapa Imam Syafi'i beliau menuliskan Kitabur Risalah, kitab usul fikih yang pertama kali ini? Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga, memelihara pemahaman umat Islam agar tidak menyimpang, begitu. Jadi beliau meletakkan kaidah dasar, ya, bagaimana dalam memahami Al-Quran, khususnya ya dalam berbahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Ya, makanya jangan sampai ya semuanya sendiri dalam memahami Al-Quran. Ya, saenae udele dewe, kan ya. Kalau orang Jawa begitu ya. Saenae udele dewe dalam memahami Al-Quran, karena Al-Quran berbahasa Arab. Maka syarat utama seorang mujtahid, ya, seorang yang ingin memahami Al-Quranul Karim, seorang yang alim adalah harus memahami Al-Quran yang berbahasa Arab. Dia harus menguasai bahasanya, begitu. Masya Allah. Banyak kitab-kitab yang beliau tulis, ya, di antaranya Kitabul Al itu adalah induk. Ya, secara bahasa kitab induk. Ya, maksudnya ya Imam Syafi'i menulis kitab Al ini agar menjadi umat Islam ini menjadi rujukan, ya, menjadi referensi otoritatif kaum muslimin, di antaranya kita. Ya. Dan ternyata sampai ya kitab Al banyak sekali kita temukan, sangat mudah sekali kita temukan, ya, di perpustakaan, bahkan perpustakaan digital, ya, itu di tangan-tangan kita tinggal dulu. Masya Allah. Jadi memang luar biasa, ya, ini semua. Ya, beliau pernah mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Ya, karena semangat beliau untuk menjaga bahasa Arab, maka beliau mengatakan ta'allamul arabiyyah. Pelajarilah bahasa Arab. Kenapa alasan beliau mengatakan itu? Ya, fa innaha juz'un min dinikum, karena bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kalian. Jadi kita belajar bahasa Arab ini berbeda dengan belajar bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa yang lain. Jadi kita mempelajari bahasa Arab yang fusha, terutama bahasa hadis ini, tujuannya adalah agama motifnya. Sama kita mempelajari fikih, kita mempelajari hadis, ya, kita mempelajari ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang lain. Ya. Jadi bagian dari agama kita menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Masya Allah. Tentunya kalau kita berbicara tentang urgensi kita mempelajari bahasa Al-Quran sangat luas sekali, ya, yang perlu kita bincangkan, ya, karena semuanya adalah merupakan kewajiban kita untuk mempelajari. Ya, barangkali ini sedikit saja, ya, ntar kebanyakan ntar pada mabok. Ya, silakan kita diskusi aja, berbincang-bincang. Mohon maaf nih, Pak Ade, ya. Ya, Pak Toto. Informasi sedikit mengenai Dr. Lukman, kebetulan teman saya. Dan sekarang Ustaz Lukman mempunyai lembaga atau mempunyai kegiatan lah, ya. Ini juga yang sangat bermanfaat. Tadi Ustaz Lukman udah katakan mengenai urgensi bahasa Arab. Jadi selama ini sudah mengembangkan namanya Kubisha. Jadi teman-teman yang mau belajar baca kitab itu bisa juga ikut bergabung. Mungkin sedikit Ustaz Lukman bisa diberikan gambaran singkat tapi jelas mengenai kegiatan yang Kubisha itu. Mudah-mudahan dari teman-teman ini dan teman-teman lainnya bisa juga belajar baca kitab syariah, ya. Nah, ini sudah berjalan bagus dan saya pernah lihat
pesertanya ternyata dalam waktu cepat sudah bisa baca kitab. Silakan Ustaz Lukman. Ya, terima kasih tadi ya. Benar ya. Saya selama pandemi ini, jadi ini sebenarnya solusi di tengah pandemi ya. Karena saya juga diamanahkan mengajar ya, diantaranya adalah materi bahasa Arab ya. Saya mengajar di STID Al-Hikmah ya, seperti halnya Pak Ustadz Ade ya. Pak Ustadz Ade mengajarkan broadcasting ya, komunikasi. Saya diamanahkan mengajar bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran ya, bahasa syariah. Saya juga sebelumnya mengajar di Ma'had Mandun Afan ya, satu lembaga pengajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam dari Dubai ya, di Yayasan Asia Muslim Charity Foundation ya, juga mengajarkan bahasa Arab dan ilmu Islam. Nah, di tengah pandemi ini karena semuanya stuck ya, dan semuanya online, maka saya membuat sebuah metode ya untuk memudahkan ya, metodologi dalam mempelajari bahasa syariah. Namanya Kubisha, kuliah baca kitab syariah ya. Kubisha, kuliah baca kitab syariah. Semangatnya aku bisa ya, aku bisa untuk memahami bahasa syariah Allah Subhanahu wa taala, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa kitab-kitab yang telah diwariskan oleh para ulama ya. Jadi sebenarnya ini diambilkan dari kitab Silsilatul Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Jadi kitab panduan belajar bahasa Arab untuk non-Arab. Ini metodologi dikembangkan oleh Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Riyadh ya, yang digunakan, metode ini digunakan di Libya atau Ma'hadul Ulum Al-Islami wal Arabiyyah, di Ma'had Utsman atau di Ma'had yang berafiliasi ke Libya seperti Ma'had Al-Imarat, Ma'had Ali bin Thalib, Ma'had bin Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya, menggunakan kitab ini. Tapi kitab ini adalah paket ya. Jadi menggunakannya itu harus intensif, harus pakai metode intensif atau al-barnamij mukatsab, program yang intensif. Nah, karena pada musim pandemi ini tidak mungkin intensif, maka saya atau bisa sederhanakan. Diambilkan khusus materi-materi syariah saja. Ya, materi tafsir, Al-Quran, hadis, syarhul hadis. Ya. Al-Quran dan hadis, tafsir dan syarahnya atau penjelasannya berbahasa Arab. Ya. Nah, metodologinya adalah menerjemahkan, ya, metode terjemah dan membaca kitab bundel. Ya, jadi targetnya adalah bisa membaca, bahkan sampai bisa membaca kitab yang tidak berharokat dan juga bisa memahami dan bisa menerjemahkan indikatornya, gitu ya. Jadi ini merupakan mudah-mudahan menjadi terobosan ya, agar manfaatnya lebih luas. Dan ternyata benar ya, alhamdulillah sekarang sudah meluas, banyak saudara-saudara kita yang merasakan manfaatnya ya. Karena kan musim pandemi begini kan daring online ya, banyak saudara-saudara kita dari seberang ya, dari Singapura, dari Malaysia, dari ya Brunei bahkan ya, dari Australia pada ikutan itu ya. Pada nanya, boleh ikutan nggak nih? Ya nggak apa-apa, ikutan aja, yang penting pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ya, mereka orang-orang Melayu pada ikutan itu ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat saat tadi yang sedikit ini dan menjadi amal soleh ya. Terima kasih. Gimana? Kalau ada yang didiskusikan silakan. Lukman, dengan teman-teman komunitas ini bisa sinergi apabila ada teman-teman yang ingin ikut, kemudian ada keterbatasan dia. Mungkin teman-teman Bang Pi atau yang lain ini bisa menerjemahkan juga. Bagaimana nih terobosan baru juga mungkin belajar yang Kubisha ini, kemudian teman-teman kabel tunanetra ini bisa juga belajar karena sekarang sudah ada printer, sudah ada Quran Braille, sudah ada caranya nulis. Ini juga Ustaz Lukman di forum yang sangat baik ini
kita bisa berkolaborasi. Tentunya Ustaz Lukman nggak hanya yang melihat, tapi juga coba jadi uji coba yang berhasil mungkin ya, bukan gagal. Bagaimana nanti teman-teman juga bisa berdialog dengan Ustaz Lukman, teman-teman tunanetra dengan dunianya sendiri, kita dengan dunia sendiri, tapi digabungkan menjadi dunia nyata. Seperti itu. Sama juga ini ide yang luar biasa ini Pak Ade. Kalau seandainya bisa terwujud itu sangat bagus sekali tentunya, sehingga manfaatnya bisa meluas. Saya pribadi belum tergambar bagaimana ya metodologinya ya. Ya. Sama juga dengan media saat saya mungkin ya teman-teman yang sudah familiar ya mungkin bisa memberikan solusinya gitu ya. Ya, kita coba buat di masa pandemi mungkin dan sebagai hikmahnya teman-teman kita yang lain juga bisa belajar. Saya juga kan, karena saya juga gini Ustaz Lukman, saya juga terkaget-kaget ketika teman-teman yang Jam Bicara punya radio. Selama ini saya belajar radio streaming, ya oke-oke aja kan. Tapi ketika teman-teman di komunitas difabel tunanetra punya radio, saya tercengang juga. Nah, siarannya secara umum ini nggak punya laptop. Semuanya sebagai gambaran ini pernah memang dulu ya, kemarin-kemarin ya itu. Nah, pembelajaran lewat handphone. Jadi itu di sana di Aceh ya. Jadi ini diajarkan nahwu sorofnya, kemudian diajarkan juga diajarkan kata-kata, kemudian memang agak berat gitu. Memang arahannya pada saat udah kita tahu nahwu sorof, pada saat kita nulis misalnya zal, lam, kaf itu dia sudah terbaca zalika misalnya, dan dia sudah tahu kaidah-kaidah yang memang ditetapkan oleh bahasa, teman memang tidak berjalan sempurna sehingga sekarang terhenti Ustadz. Jadi memang teman-teman kalau untuk baca huruf Arab gundulnya memang kita sulit ya, karena memang kita harus disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan tulisan yang ada. Cuman mungkin kita ditranslate atau mungkin kita hanya mendengarkan gitu, mendengarkan. Nanti setelah itu kita memang harus ada bekalnya gitu Ustaz, minimal kita tahu nahwu sorofnya gitu. Sama hal juga Mas Toto, ketika tahun 90-an saya dengan Mas Iksan dulu di internet mencari metode bagaimana orang tunanetra itu berkomunikasi di komputer, bagaimana dia bisa suara. Tahun 90, 2000, 2010 tahun kemudian baru nyata. Ternyata sekarang untuk orang tunanetra itu bisa langsung berbeda dengan dulu, bahkan punya radio. Nah ini Ustaz Lukman, siaran radio ini mereka nggak punya laptop, bagaimana halnya dunia broadcast, semua menggunakan handphone. Yang menarik lagi yang juga saya terkejut, kita bisa diskusikan, mereka pakai handphone dan siaran ini di tujuh kota dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam itu dia tempat semuanya secara bersamaan. Arti bersamaan itu dia siap, kemudian saling mengoper, kemudian 2 jam kerja sampai jam 1 malam, dan itu tidak terputus. Namun juga nih Mas Toto, kalau kita berupaya, saya yakin dah metode yang umum, kemudian dipadukan dengan Mas Toto yang berbeda caranya, ketemu nanti titiknya begitu. Silakan yang lain. Ya, silakan. Ya, baik Pak, mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari radio yang masuk, Pak. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Saya Randy dari Cikarang, Bekasi. Yang saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya Pak? Kalau kita kan sebenarnya Al-Quran itu yang paling bagus langsung baca di mushaf ya. Nah sementara sekarang kan ada di handphone. Nah kemudian bagaimana Pak, handphone itu kadang-kadang kan ada yang menginstal aplikasi Al-Quran di handphone. Kemudian kalau kita bawa-bawa, nah gimana itu Pak? Kan nggak boleh kalau Al-Quran itu suci. Nah itu gimana Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Saudara Randy ya.
Iya, Cikarang Bekasi. Jazakumullahu khairan kepada Akhi Randy, saudaraku. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati Akhi Randy dan keluarga khususnya. Ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana hukumnya kita menginstal? Bagaimana hukumnya kita membaca Al-Quran mushaf di dalam HP yang sekarang sudah sangat mudah sekali ya. Para ulama sudah membahas ya tentang hal ini. Boleh nggak kita menginstal Al-Quran atau program Al-Quran di dalam HP dan kita memanfaatkannya, bahkan membacanya? Ya, para ulama ya dari berbagai fatwa Lajnah Daimah misalnya membolehkan kita untuk menginstal mushaf Al-Quran ke dalam program HP kita. Ya, baik Android maupun Windows dan seterusnya. Ya, karena Al-Qur'anul Karim ya terutama ya yang direkomendasikan adalah mushaf yang memiliki otoritas ya, otoritatif ya. Saya biasa menginstal di dalam Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang Al-Qur'an Madinah resmi ya. Sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena banyak juga Al-Quran ini yang diproduksi atau dirumuskan oleh lembaga-lembaga yang kurang jelas. Ya, makanya sarannya dalam fatwa ini kita menginstal mushaf Al-Quranul Karim yang otoritatif. Misalnya dari Al-Quran Departemen Agama, itu kan jelas tuh. Ya, rujukannya jelas, ada pakar-pakar yang memverifikasi kebenarannya, ya. Ada yang murojaahnya, benar apa enggak ini mushaf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya? Karena kan mushaf HP ini kan kita bawa kemana-mana, gitu kan ya. Iya, kita kamar mandi, gitu kan ya. Kan kalau kita bawa mushaf kan nggak boleh kan ke kamar mandi. Bagaimana kalau mushaf yang kita install di dalam HP kita bawa? Kalau HP-nya kita taruh di luar, hilang HP-nya. Di belakang kan ya. Nah, makanya hukumnya bagaimana itu? Ya. Nah, para ulama juga sudah membahas. Jadi mushaf Al-Qur'an, ya program Al-Qur'an yang kita install dalam HP kita itu sebenarnya dihukumi itu menjadi mushaf ketika dibuka. Tapi ketika ditutup, kita close, itu sudah bukan mushaf lagi. Dia menjadi HP biasa lagi gitu. Oh, Nah, iya. karena itu kan soft, nggak kelihatan, ya kan? Betul. Nggak kelihatan dalam HP kita. Iya, betul. Ya, makanya yang dilarang itu jangan buka aplikasi Al-Quran di dalam kamar mandi. Lagian juga apa gitu kan? Iya. Cuma mau baca Quran di kamar mandi. Iya, betul. Jadi diperbolehkan ya. Akhirandi dan kawan-kawan semua, sahabat-sahabat diperbolehkan untuk membaca Al-Quran di dalam HP, dan ketika sudah di-close, ya sudah ditutup, berarti sudah bukan mushaf lagi. Ketika kita buka lagi, berarti kita harus hukumnya sama dengan kita buka mushaf. Kalau mazhab Syafi'i berarti harus suci, ya. Kita harus punya wudhu dan seterusnya. Kalau mazhab Syafi'i, tapi ada mazhab-mazhab yang lain tidak mengharuskan, ya, untuk memiliki kesucian ketika buka mushaf. Tapi hukumnya sama, ya. Ketika kita buka itu atau membaca mushaf, itu hukumnya adalah mushaf Al-Quranul Karim, walaupun di layar kaca HP kita atau di komputer kita. Dan saya pribadi itu lebih prepare untuk membaca Al-Quran di HP, khususnya ketika kita lagi di perjalanan, lagi di kendaraan misalnya, atau pas lagi tidak membawa mushaf, ya. Dan ini merupakan keistimewaan zaman sekarang, zaman modern saat ini, ya, zaman teknologi, zaman globalisasi, ya, pada zaman milenial seperti ini, begitu kan ya. Seandainya mereka betul-betul ingin, ya, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepadanya, jalannya sangat banyak sekali. Artinya kesempatan itu lebih luas dibandingkan dengan kesempatan pada zaman-zaman, ya, kakek nenek moyang kita, gitu kan ya. Dulu ingin membaca Quran saja masih terbatas mushafnya. Kalau sekarang tidak ada alasan lagi, tidak ada mushaf. Bahkan mushaf itu tinggal download,
Ya, tinggal install di HP kita, tinggal kita baca setiap saat, setiap waktu. Itu kan teorinya begitu, ya kan? Tapi ya, kenyataannya, realitasnya mungkin berbeda. Ya. Ya, masih kalah dengan godaan-godaan yang lain, gitu kan? Ya, ada link ke WA kita, gitu kan? Oh, linknya bagus nih, beritanya nih, lagi panas, gitu kan? Ya, kita udah buka link, udah ngerembet-rembet dah, ya, yang lain-lain, gitu kan ya? Akhirnya lupa dibaca Qurannya. Betul, Ustaz. Iya. Betul. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngontrol ya. Bisa ngontrol diri ya, sehingga kita bisa memprioritaskan, khususnya ya bisa memprioritaskan untuk membaca Quran ya. Baca Al-Quranul Karim, jangan sampai hari-hari kita lepas dari Al-Quranul Karim. Ya, jangan sampai waktu-waktu kita, detik-detik kita rajin buka yang lain, buka WA, buka YouTube, buka yang lain, ya program-program yang menarik, tetapi kita lupa untuk membuka program Al-Quran, ya, Mushaful Quran. Iya. Asyari. Ya, terima kasih, Akhir Randy. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ini sebelum mungkin ada juga yang dari Zoom, tapi ini juga ada yang sudah masuk lagi. Ini dari Api Uung Pak, Sawarna Banten. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tanyakan Pak, saya justru kadang suka bingung Pak, karena mungkin saya udah agak sedikit ya, udah usia udah lanjut ya. Kadang kalau baca Al-Quran itu kadang-kadang suka nggak jelas gitu Pak kelihatannya. Mata saya agak sedikit harus jelas, kadang-kadang hurufnya itu nggak jelas, apalagi kalau misalkan suka keluar air mata. Nah itu gimana Pak bacaannya? Apakah saya khawatirnya bacaan Al-Quran saya itu nggak diterima sama Allah Pak? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya Pak. Siapa tadi? Uung ya? Iya, ini pendengar setia juga Pak Api Uung yang sering ikuti. Ya. Masya Allah, saya ikut apresiasi Pak Uung ya, dan mendoakan dan Pak Uung sehat walafiat dan juga keluarga ya, nantiasa dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan hidayahnya, petunjuknya, amin ya Rabbal Alamin ya. Ya, alhamdulillah usia sudah tidak muda lagi. Allah berikan hidayah, kesadaran kepada kita semua ya, untuk dekat dengan Al-Quran. Ini sudah karunia besar ya, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ini. Inilah karunia ya. Nah, ya walaupun sekarang sudah tidak mudah lagi ya, serba terbatas gitu kan ya, pandangan kita, nikmat pandangan sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya ini juga sebagai peringatan ya, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita sudah dekat ya dengan ajal ya, sudah semakin dekat dengan ajal ya, agar kita lebih ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, introspeksi, muhasabah, mawas diri dan seterusnya ya, diantaranya dengan membaca Al-Quranul Karim ya. Man qara Al-Quran ya fahuwa yatata'ta ya fahuwa wa alaihi syakun falahu ajran ya, waladhi yaqra Al-Quran wa mairun bihi ma'a safaratul kiramil barar. Wah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, motivasi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran ya, siapapun itu kita, berapapun usia kita ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia masih tahap belajar, ya tata itu terbata-bata bahasanya, ya tata ya, artinya dia dalam proses belajar, terkadang salah, terkadang khilaf, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yang tasdid nggak dibaca tasdid dan seterusnya ya. Ya, falahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Ya, Masya Allah. Kok bisa? Yang pertama, pahala dia belajar, semangat dia belajar Al-Quran. Yang kedua, ya belajar, ya pahala dia membaca Al-Quran. Ya, hitung. Ya. Dan yang membaca Al-Quran, dia mahir. Mahir itu berarti kan dia sudah banyak belajar. Ya.
sehingga bacaannya lancar, bahkan hafal Al-Qur'anul Karim ma'a safaratil kiramil bararah. Kalau di akhirat itu akan dihimpunkan bersama para malaikat yang mulia. Safaratil kiramil bararah. Masya Allah. Jadi don't worry ya Pak Wong, be happy ya. Senantiasa bahagia karena kita mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. La takhaf wa la tahzan. Ya, jangan sedih ya. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Ya, bacaan kita tetap ya dinilai ibadah ya harfan satu huruf ya. La aqulu alif lam mim harfun. Ya, kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Tetapi alif lam mim itu dihitung 3. Ya, dihitung 3 dan masing-masing dipergandengkan menjadi 3. Jadi 30 alif lam mim kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi walaupun salah-salah ya itu insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tetap mendapatkan pahala. Tetapi tetap punya kewajiban untuk belajar, meningkatkan ya upgrade kapasitas kita. Ya, begitu. Jangan sampai puas dengan kesalahan kita. Ya, semangat kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang lepas luput dari salah dan hilaf. Wallahu a'lam. Iya. Baik, silakan mungkin yang dari Zoom karena kita dibatasi juga dengan waktu ya, Pak. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat malam Pak Ustadz. Saya Resti dari Jawa Timur. Saya ingin bertanya, bolehkah kita membaca atau mendengarkan murotal Al-Quran yang ada di handphone ya, yang ada di ponsel seperti itu ketika kita sedang haid gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah Ukti Resti dari Jawa Timur ya, jauh ya. Betul. Allah senantiasa merahmati Amin. dan keluarga. Amin. Pertanyaannya sangat bagus dan mulia. Ya, bolehkah kita bagi kaum hawa, kaum akhwat yang sedang berhalangan haid? Ya. Haid itu kan memang fitrah ya, fitrah kaum hawa dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita membaca Al-Qur'anul Karim? Ya, jawabannya diperbolehkan dan dianjurkan. Dianjurkan dalam agama kita untuk senantiasa membaca dan mendengarkan. Memang ya ketika haid itu menurut sebagian mazhab di antaranya mazhab Syafi'i memang kita tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf. Ya, mushaf yang murni mushaf ya. Ya, murni mushaf itu hanya tulisan firman Allah Subhanahu wa taala-nya saja. Itu namanya mushaf, murni mushaf ya. Yang sebagian mazhab itu tidak memperbolehkan ya. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuhnya yaitu Al-Qur'anul Karim illal mutahharun kecuali hamba-hamba yang suci. Yang suci atau yang disucikan. Kalau di terjemahannya yang suci berarti manusia termasuk ya. Yang suci berarti dia suci dari hadas besar dan kecil. Tapi kalau yang diterjemahannya adalah yang disucikan, ya itu adalah para malaikat. Makanya sebagian mazhab itu membolehkan, tetap membolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan sebagian mazhab itu adalah Al-Quran murni, Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Jadi kalau ada terjemahannya itu sudah bukan Al-Quran. Jadi kita boleh namanya
terjemah bahasa Indonesia itu sebenarnya tarjamah tafsiriyah, teman-teman. Terjemah tafsiran. Makanya kalau Depak itu ada para pakar ya, ada profesor-profesor yang merumuskan terjemah tafsiriyah. Sebenarnya itu tafsiran ya. Tafsiran dari para ulama-ulama mufassir dari Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Al-Marawi dan seterusnya dikumpulkan, disatukan, dirumuskan menjadi terjemah ya, Depak Departemen Agama. Jadi bukan terjemah letterlik ya, letterlik kan nggak boleh. Jadi menerjemah Al-Quran secara letterlik itu nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah terjemah tafsiriyah. Sebenarnya adalah tafsiran. Ya, apalagi kalau hanya sekedar mendengarkan. Ya, jadi mazhab yang berpendapat tidak membolehkan itu untuk memegang, ya, memegang mushaf dan membacanya. Ya, tapi kalau hanya mendengarkan, termasuk zikir, termasuk hafalan. Ya, jadi kalau yang sudah hafal Al-Quran atau yang sudah hafal beberapa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran atau beberapa surat dari Al-Quran ini sangat dianjurkan untuk murojaah. Justru pas kesempatan halangan itu adalah untuk lebih intensif dengan Al-Quran karena kita akan murojaah, mereview hafalan-hafalan kita yang sudah kita hafal. Kita banyak mendengarkan Al-Quran dari mushaf, dari murattal, dari HP kita, dari MP3 kita, gitu kan ya. Jadi itu diperbolehkan dan dianjurkan. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Diresti ya, mudah-mudahan Allah menambah semangat ya UPI untuk ya menjalankan Islam dan mendekatkan diri kepada penyiar wanita nih Ustaz. Ya Rabbal Alamin. Penyiar. Presti ini penyiar Ustaz. Oh, Masya Allah, penyiar ya. Barakallahu fiik. Penyiar radio ini ya. Ya, radio ini benar Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Tresti ya. Allah memberkahi. Ya baik Pak Toto, gimana Pak? Karena ini udah waktu juga dan ini juga mohon maaf untuk bagian kepenyiaran nih agak sedikit ini waktunya. Silakan Pak Toto. Baik, sahabat pendengar Radio Jam Bicara dan Bapak-Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting ini dan terutama juga beliau yang terhormat Bapak Dr. Haji Lukman Abdul Jalil MA dan juga beliau pembina kita Bapak Ade Fajul yang telah hadir dan mendampingi kita. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barokah. Amin. Pertemuan ini mudah-mudahan bisa berlanjut dan menjadikan motivasi buat kita ya, terutama untuk mempelajari dan juga kita bisa nantinya bisa mungkin menerjemahkan dengan tafsir ya yang telah dikatakan oleh Ustadz bahwa ini merupakan suatu keniscayaan dan tidak mungkin ya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Baik, terima kasih Ustadz dan Bapak Ade dan teman-teman semua, kita akhiri. Dan mudah-mudahan saya mohon maaf dan mohon izin untuk mengakhirinya dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Toto Sugiharno, saya kembalikan ke Bung Fai. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok Jumat ada juga ya Mas Toto ya? Ya baik, silakan Kang Irwan dan insya Allah sahabat Jam Bicara semuanya, insya Allah kita setiap hari Kamis malam Jumat nanti pengajian melalui Zoom ya Pak ya. Nanti untuk sahabat Jam Bicara yang belum ikut, insya Allah nanti bisa bergabung di setiap Kamis malam Jumat di acara dialis. Silakan Bung Irwan. Silakan Bung Irwan untuk menutup. Baik, terima kasih dan buat sahabat Jam Bicara di mana saja berada di seluruh Nusantara yang sudah menyimak acara dialis di kesempatan malam hari ini, yaitu urgensi bahasa Al-Quran.
Ya, terima kasih. Alhamdulillah mendapatkan ilmu dari sini dari Pak Ustadz Lukman. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz ya atas ilmu yang sudah diberikan, bisa Terima kasih banyak. bermanfaat buat semua rekan-rekan. Baik, terima kasih dan saya akhiri saya dan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz terima kasih, Pak Ade juga terima kasih semuanya, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali, Pak Ustadz. Insya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Ya, satu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, Ya, Mas Toto, yang hari Jumat itu apa tuh ya? ada 15 orang kalau nggak salah tadi. 18. 15 ya 18 ya kalau nggak salah. Itu all kru kayaknya sih. Ya, Tapi tadi ada maaf saya keputus. Ya? Tadi saya keluar terputus. Oh, keputus. Ya, betul. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Jadi, tapi masuk lagi ya. Ya. Ya memang ini Saya kadang-kadang masuk jaringannya. lagi. Tadi ada telepon masuk, jadi ketabrak. Oh, ketabrak. Oh iya. Pantesan. Tadi iya. Ya mudah-mudahan ini menjadikan apa ya, tolak awal bagi kita karena memang di radio kedengarannya jernih, bagus ini. Ya Kang Pak ya? Bagus, bagus. Bagus ini kedengarannya. Toto, teman-teman itu Ya. ditampilkan sesuai dengan arahan Pak Bahrudin tadi itu. Ya harus dipersiapkan Pak Bahrudin. Jangan sampai kita karena keterbatasan malu atau memang kita nggak enak. Justru kalau kita nggak berani, orang nggak tahu. Misalnya tadi ya baca Quran ya, tilawah tuh, Mas Dodi Iskandar, suaranya itu bagus, tapi karena masalah teknis, jadi nggak terlalu full. Nah untuk itu saya usulkan kepada Mas Toto ini kapan ada waktu khusus kita berdialog, berbincang-bincang dengan Mas Dodi Iskandar, semacam talk show lah ya. Talk show itu bagaimana sih Siap. membaca Quran dengan baik, sementara banyak juga orang-orang nggak bisa baca Quran atau tersendat-sendat. Kita mulai tuh. Begitu Pak Bahrudin. Iya, siap Pak, siap. Semua anak-anak yang punya. Ya kemarin kita udah coba dengan Bang PI. Saya belum selesai ngeditnya. Menampilkan ternyata bisa teman-teman di komunitas ini bisa menjadi penyiar. Bahkan saya udah terima. Mungkin selanjutnya untuk iklan audio bagus itu. Benar bisa Pak Ade. Ya. Tinggal kita maksimalkan aja nanti. Ya Pak Udin ya, Pak Haji Udin dengan Pak bisa dibidik ya. Pak Haji Udin kan ini juga di rumahnya ada bisnis juga, kemudian ada pengajian, kemudian Dodi Iskandar ya mungkin kenapa bisa bagus suaranya, belajar dari mana gitu, atau otodidak kan gitu ya. Mas Dodi tadi itu di studio ya, saya lihat peralatannya banyak, ada laptop, ada ya, jadi Pak Dodi itu Pak Ade, dia itu sebenarnya karena kan dia ini musik dia. Ade. Oh. Jadi dia itu Dia saya kan pernah mengedit suara dia. Sebentar Pak Toto. Jadi musisi juga. Iya dia jago main musik. Iya. Jadi bisa bikin musik apa gitu kan. Misalnya lagu apa dibikin -1 sama dia tuh dibikin mirip asli aja. Kalau iya bisa tuh. Kalau Pak Haji Udin mau itu juga mau karaokean bisa tuh dibuat -1-nya. Lihat itu banyak sekali peralatannya, ada mikrofon, ada laptop, ada mic. Ya, yang pasti memang kan saya bilang Pak Ade banyak potensi dari sahabat tunanetra itu yang tidak dieksplor gitu, bahkan tidak diketahui banyak orang sehingga peluang kerjanya sempit gitu loh. Iya, betul. Mereka bisanya taunya dari luar aja, dari kulit gitu. Makanya kita harus punya media kayak gitu untuk
Iya. Up-nya untuk melihatkan bahwa kita bisa lah. Ini udah mulai nih, Iya. saya coba publikasikan ya untuk yang iklan-iklan audio itu. Udah mulai ya, udah ada sambutan yang positif ya untuk mereka gunakan jasa kita. Alhamdulillah. Tentunya dalam bentuk yang lebih serius lah. Iya, iya, betul. Mudah-mudahan aja ya lambat laun walaupun tertatih-tatih, mudah-mudahan tetap perlahan kita tetap bergerak terus gitu Pak Ade. Apa itu 1 langkah, 2 langkah, tapi kalau kita gabung dengan yang lain bisa 4 langkah itu. Iya. Mungkin 2-3 langkah, tapi kalau Betul. yang lain Jadi 8, 10. tetap kita bergerak terus ya. Sebab kalau nggak ada reaksi kan diem aja, kita akan tertinggal terus kan. Betul. Kalau misalnya kita bergerak ya walaupun sedikit, tapi kita menunjukkan eksistensi ya orang minimal tahu kan gitu. Betul. Jadi kalau bahasa yang agak gaul itu ya kita harus berani menjual diri. Karena saya lihat tuh mitra-mitra itu tahun 90-an belum ada apa-apa kan. 90, 2000, 30 tahun kemudian baru kelihatan hasilnya. Jadi juga dengan bicara itu mungkin 1-2 tahun nggak kelihatan. Udah 5, 7, 10 baru kelihatan hasilnya. Betul. Ya memang seperti itu ya. Dulu kan waktu mitra-mitra awal di sana cuma 1 garasi doang. Sekarang udah punya ya miliaran lagi harganya. Tingkat lagi kan. Banyak bagian bidangnya. Kemudian juga teman-teman tunanetra bisa pegang kendali di sana kan, jadi kepala bagian, ada jadi kepala bidang, ada jadi direktur kan gitu. Betul. Jadi memang harus dicoba terus, harus berani. Kalau nggak kita berani, kita nggak akan ada kesempatan. Kesempatannya sekarang terbuka. Contoh radio yang tadi kita berpikir hanya untuk orang tertentu bisa Zoom. Saya yakin nggak bisa kan, nanti bisa. Nah itu hal-hal yang positif harus terus ditingkatkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman terus berpikir ketika ada kondisi tertentu mungkin dibantu sama saya. Ketika saya mau begini, nggak mungkin juga saya bisa laksanakan kalau nggak tahu dunianya. Dan mengisi lah hal yang bisa kita kerjakan sama-sama. Ke depan kita cobalah. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Tadi kan belum pamitan. Iya boleh. Ya, sampai jumpa lagi Pak. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama inilah. Yang pasti saya banyak belajar. Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ade, terima kasih banyak Pak Ade. Teman-teman udah pada turun.